Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi dengan saya Kamil Cebas, yang artinya channel bebas. Jadi untuk di video kali ini kami bakal bahas tentang suatu kejadian yang terjadi di Pematang Siantar, gitu ya kan. Jadi pas kejadian kemarin itu otomatis kalian itu sudah nggak asing lagi ya sama kejadian itu, karena memang kejadian ini sangat viral banget gitu. Nah, untuk melanjutkan videonya itu, kalian yang baru gabung jangan lupa di subscribe dulu channel YouTube aku, di share dan di komen, oke? Nah, kejadiannya itu adalah pada tanggal 19 bulan 11 tahun 2020 di Jalan Asahan kilometer 4,5 di Pematang Siantar, guys. Jadi itu adalah kecelakaan beruntun ya, yang tepatnya itu pada pukul 8.30 ya, 8.30 yang menewaskan kurang lebih 5 korban gitu ya kan, tewas langsung di tempatnya gitu. Jadi untuk pertama kali Kak Mel itu mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya para korban, apalagi untuk keluarga Bapak Sidabutar ya, karena pada kejadian itu ada seorang kakek yang membonceng 3 seorang anak, yaitu cucunya marga Sidabutar ini dan cucunya yang pokoknya keluarga besar Sidabutar lah. Jadi mereka itu berboncengan yang dijemput dari sekolah, dan akhirnya mereka itu mengalami suatu kejadian ataupun kecelakaan beruntun yang menewaskan para korban gitu, dan mereka adalah korban-korbannya gitu ya kan. Dan dalam satu keluarga itu ada 4 orang yang meninggal, 3 anak kecil dan 1 seorang kakek ya, yang disebutnya itu ya marga Sidabutar gitu. Jadi Kak Mel sebenarnya sudah tahu beritanya ya dari kemarin-kemarin, dan yang jadi permasalahan di video kali ini adalah tentang si bapak supir ya, bapak supir. Jadi kan kita sudah tahu tuh mengetahui tentang para korban kan, dan sudah dibawa juga ke rumahnya, dan ya sesuai dengan adat lah, dengan adat mereka itu bakalan disemayamkan gitu ya kan. Jadi yang jadi permasalahannya di sini adalah tentang si bapak supir. Mungkin banyak di luar sana yang berpikir kalau si bapak supir ini adalah pelaku dari kecelakaan tersebut gitu kan, sehingga banyak banget nih warganet di luar sana yang beranggapan negatif tentang si bapak supir ini. Nah, si bapak supir ini yang berumuran sudah ini ya, sudah tua ya, kalau aku lihat dari fotonya gitu kan, sudah tua gitu ya. Kepada warganet supaya tidak menyalahkan si bapak ini lagi. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena secara pemikiran kita memang selalu menyalahkan supir yang menyebabkan kejadian ataupun kecelakaan di jalan raya ataupun jalan besar kayak gitu ya kan guys ya. Memang kita itu selalu berpikir bahwanya si Pak supir lah yang bakalan disalahkan. Ya memang, karena memang bapak supir inilah yang menyebabkannya. Sebenarnya itu bukan menyebabkan ya, menurut aku itu adalah suatu kejadian yang gak diduga-duga gitu. Dan si bapak supir ini pun sebenarnya itu gak mau gitu kalau kejadian ini bakalan terjadi pada dirinya gitu. Nah, setelah kejadian itu ternyata si bapak supir ini sempat nih melompat dari mobil yang dia kendarain, yaitu mobil truk. Dia sempat kata orang-orang dia itu sempat melarikan diri, dan akhirnya dia itu menyerahkan diri gitu. Menurut aku dia itu nggak melarikan diri guys. Kenapa? Karena kalau dia melarikan diri, dia sampai sekarang itu nggak bakalan menyerahkan diri kepada polisi gitu kan. Nah, tapi banyak nih orang-orang yang berpikiran yang terlalu jago kali pemikirannya gitu kan, terlalu luas sekali, bahkan terlalu positif kali pemikirannya, sehingga banyak warganet yang menuduh bapak ini sengaja melakukan hal tersebut dengan alasan remblong, dan banyak juga yang menuduh kalau bapak ini adalah orang yang sudah pakai narkoba gitu ya kan. Coba deh kalian posisinya ada di bapak itu. Coba kalau kalian pengen banget nih tahu tentang situasi yang dialami si bapak ini, coba kalian tanya langsung sama bapak ini, kenapa dia itu bisa keluar dari
apa ini dari mobil ini ataupun melompat gitu, bahkan ada niatnya untuk melarikan diri gitu dan akhirnya menyerahkan diri. Coba kalian tanya apa alasannya. Coba kalian ada di posisi bapak ini, kalian lagi nyetir gitu kan, tiba-tiba kalian ngerasain kalau remnya itu lagi blong gitu kan, padahal itu ada di jalan besar yang banyak banget kendaraannya, terus nggak bisa dia kendalikan, dan akhirnya jalan satu-satunya adalah dia itu melompat dari mobilnya. Bukan berarti dia itu pengen banget kalau mobilnya itu bakalan apa gitu, bakalan terjadi yang enggak. Sebenarnya dia itu udah tahu sebenarnya kalau mobil itu bakalan melakukan ataupun akan menyebabkan kejadian yang besar gitu, yaitu kecelakaan gitu. Tapi sebenarnya dalam hatinya itu guys, dia itu nggak pengen banget kalau kejadian itu bakal terjadi. Dia juga nggak pengen kalau mobil yang dia kendarain itu, yang dia bawa itu melindas ataupun pokoknya menyebabkan kecelakaan lah, melindas para korban-korban yang ada di depan dia itu, sehingga mengakibatkan kecelakaan beruntun. Ya, buat kalian netizen yang terhormat ya kan, netizen yang paling pintar lah pola pemikirannya itu ya kan, yang menuduh bapak ini adalah orang yang pakai narkoba, yang menuduh kalau bapak ini adalah kurang hati-hati. Iya, kalau kurang hati-hati memang wajar kita bilang ya, karena sebelum beroperasi seharusnya itu dicek. Sebenarnya bukannya bapak ini nggak ngecek ya, mungkin sebelum dia beroperasi di luaran sana, sebelum dia melakukan pekerjaannya ini, sebelum dia membawa motornya ataupun mobilnya ini, dia itu sebenarnya sudah ngecek semuanya guys. Yang namanya kejadian tiba-tiba kita nggak tahu, yang namanya takdir itu kita nggak tahu. Jadi stop buat kalian yang membuli bapak ini, yang bilang bapak ini pakai narkoba lah, yang bilang bapak ini sengaja lah, yang bilang yang bapak ini adalah pelaku dari kecelakaannya. Kalau pelaku ya memang iya pelaku, karena kebetulan bapak ini, mobil bapak ini yang menyebabkan kecelakaan itu guys ya. Tapi bukan berarti dia itu pakai narkoba ya. Apalagi di luar sana itu ada, aku lihat postingan kayak gini, aku lupa dan aku nggak save postingan itu ya, katanya kayak gini, tolonglah kepada bapak bupati supaya supir-supir kayak gini ataupun mobil truk kayak gini jangan beroperasi di siang hari, cukup beroperasi di malam hari. Hei, kamu yang buat postingan itu, di mana-mana pekerjaan di malam hari itu yang paling berbahaya daripada siang hari. Sedangkan yang udah kerja di dalam ruangan pun, yang namanya kerja malam begadang, itu sangat bahaya ya. Sedangkan di dalam ruangan aja itu berbahaya, apalagi di luar sana gitu, yang banyak banget tantangannya, yang belum lagi angin malam yang tantangannya, belum lagi kejadian-kejadian seperti begal gitu kan, belum lagi yang dicegat-cegat di perjalanan gitu. Itu adalah suatu resiko pekerjaan yang dialami oleh supir gitu. Kalian nggak boleh dong ngejat supir-supir di sana supaya mereka itu nggak usah beroperasi di siang hari gitu, gara-gara kejadiannya itu udah sering kayak gini gitu kan. Nggak usah lah, kalau kalian kasih makan para supirnya, keluarganya gitu, nggak apa-apa, kalian kasih aja makannya gitu ya. Mereka juga di luar sana, yang jadi supir di luar sana itu cari makan untuk keluarganya, untuk bininya, untuk istrinya, untuk opungnya, kakeknya, mamanya ya. Nggak usah senak jidat kau ngomong kayak gitu ya. Nggak usah pala kau bilang itu kalau supir-supir itu kurang hati-hati membawa yang apalah segala macam. Nggak boleh kayak gitu ngomong ya. Nggak usah diperbesar-besar badan kalau nggak ada otak gitu ya. Dan di dalam kejadian ini kalian gak usah lah menyalahkan selalu supirnya itu, apalagi ya kejadian yang di kecelakaan yang di Jalan Asahan di Pematang Siantar kemarin guys ya. Seharusnya kalian itu mensupport supaya bapak supir di luar sana nggak ada lagi kejadian seperti ini gitu. Kalian mensupport supaya bapak supir ini yang jadi pelaku, yang kalian anggap pelaku ini, supaya bisa berdamai dengan keluarga korban yang sudah meninggal ini ya. Bukan malah kalian nuduh bapak ini narkoba lah, pakai narkoba. Bukan malah kalian tuduh bapak ini melarikan diri ya. Kalau melarikan diri dia nggak mungkin menyerahkan diri dan bertanggung jawab atas perbuatannya guys, nggak mungkin ya kan. Nah, kalau menurut ini pemeriksaan tentang narkoba ini, si bapak ini negatif.
dia negatif memakai narkoba. Jadi kalian yang sudah berprasangka buruk kepada bapak ini, tolonglah diubah pola pikirnya gitu ya. Nggak usah ngomong sesuai dengan emosional kalian. Mungkin kalian emosi ngelihat tingkah lakunya bapak ini di saat bapak ini sempat dikabarkan melarikan diri pas kejadian itu gitu kan. Ya udahlah, kayak mana gue bilang ya, nggak usah lagi kalian salah-salahkan lah bapak ini. Yang penting kan bapak ini sudah bertanggung jawab, sudah diberi hukuman juga 6 tahun dan sudah menyerahkan diri lah kepada polisi. Biarlah pihak polisi yang menanganinya dan dijalankannya itu sesuai hukum gitu. Coba kalian pikirkan nih, bapak supir ini sudah berumur gitu, udah tua, terus keluarga yang ditinggalkan di rumah melihat kejadian ini di sosial media, di televisi gitu ya kan, di koran-koran melihat, terus gimana sih perasaan keluarga itu melihat bapaknya, apalagi seorang anak, bapaknya mendapatkan kejadian seperti ini, terus datang lagi di sosial media dibully, dituduh yang enggak. Gimana perasaan kalian? Kalian ngomong jangan senak jidat kalian gitu ya kan. Kalau seumpamanya kalian mampu memberikan makan para istri supir-supir ini sehingga kalian itu bisa ngomong kalau di siang hari gak usah beroperasi. Semua pekerjaan itu guys ada risikonya. Mau itu tukang jahit, tukang jualan, bahkan tukang sampah pun, tukang sampah itu ada risikonya. Risikonya adalah ada binatang yang bakalan tiba-tiba gigit lah, ada inilah segala macam, ada risikonya. Semuanya itu pekerjaan ya supir ya kayak gini lah risikonya. Kalau bukan menabrak ya ditabrak gitu kan. Kalian gak usah lah nyalahkan si bapak supir inilah. Cukup kalian doakan di luar sana ya para netizen yang sudah menuduh bapak ini yang enggak. Cukup kalian doakan supaya di kedepannya itu nggak ada kejadian seperti ini, supaya lebih berhati-hati lah. Dan sebelum beroperasi itu dicek dulu gitu mesinnya lah, entah remnya lah atau apalah segala macam. Mereka yang tahu itu apa yang harus dicek ya. Setelah kejadian kayak gini janganlah kalian malah nuduh kalau supir itu yang enggak gitu ya kan. Itu kalian itu sama aja kalau kalian itu menganggap rendah pekerjaan para supir gitu, apalagi supir truk gini ya kan. Gitu, karena gimana ya, banyak banget tuh yang aku lihat tuh di postingan apalagi di sosial media, di Facebook ya, di beranda aku semuanya itu pada nyalahin bapak supir, bilang yang pakai narkoba lah. Gimana sih perasaan kalian, atau gimana perasaan keluarga kalian ketika keluarga kalian mengetahui sosial media itu sedang membuli, padahal kalian itu sebenarnya itu adalah, kalau menurut aku, si bapak supir ini sebenarnya adalah salah satu korban gitu ya kan. Dia nggak sengaja gitu, dia nggak sengaja nabrak, dia lagi nggak stres gitu kan, dia lagi nggak pikirannya lagi normal pada saat itu guys ya. Sebelum dia bekerja, sebelum dia berangkat, sebelum dia beroperasi di jalanan gitu kan, dia itu sebenarnya pikirannya itu lagi normal ya, kecuali dia itu nggak normal, kecuali dia itu lagi stres, kecuali dia itu ini enggak gitu, memang remnya yang bermasalah. Jadi nggak usah lah disalahin gitu ya kan. Di depan media mungkin si bapak ini terlihat kuat ya, tapi di dalam hatinya sebenarnya bapak ini lagi lagi nangis ya. Kalau aku lihat dari raut wajah dia yang nunduk gitu kan, yang nunduk pas diinterogasi di kantor polisi, dia nunduk aja, dia iya-iyakan semuanya gitu kan. Kalau aku lihat videonya itu miris juga ya, soalnya udahlah dia dapat kejadian seperti ini yang enggak terduga, datang lagi ocehan warganet ya kan, yang nuduh dia enggak gitu ya kan. Sebenarnya hatinya itu terpukul guys. Mending kalian itu mendoakan yang terbaik lah kepada bapak supir ini, supaya ini adalah suatu pelajaran kedepannya, supaya bapak supir yang lainnya juga lebih bisa berhati-hati gitu ya kan. Jangan kayak gini lah, warganet ini aneh kali tingkahnya aku tengok ya kan. Merasa sok jago, entah merasa pemikirannya itu pintar kali, nggak tahu ya kan, entahnya udah kelewatan dosis, pemikirannya itu nggak tahu lah, terlalu pintar ya kan, terlalu pintar. Kalian bolehlah emosi sama pelaku, bolehlah mengeluarkan unek-unek, tapi janganlah sampai
nuduh yang enggak gitu kan. Ya jangan samain semua supir ya, mungkin ada sebagian supir yang pakai narkoba, ada sebagian, tapi ini tolonglah jangan disamakan dengan kejadian seperti ini. Janganlah dipersulit lagi hatinya itu gitu kan, perasaan si bapak ini gitu kan. Gimana kalau seumpamanya kalau kalian mendapatkan ada di posisi bapak inilah, maksud aku kalian ada di posisi bapak ini, terus keluarga kalian mengetahuinya, gimana perasaan anak-anaknya, terus anak-anaknya juga lihat di sosial media pada membuli bapaknya ya kan, pada membuli suaminya gitu kan. Gimana sih perasaannya gitu? Punya hati nggak sih ngomong kayak gitu, yang nuduh-nuduh yang pakai narkoba lah, terus bilang kan supaya supir truk yang kayak gini tuh beroperasinya itu di malam hari aja gitu kan, nggak usah di siang hari. Mikir kalau kau kasih makan mereka itu di siang hari nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan. Kau kasih makan ya, kau kasih, kalau bisa kau tanggung jawabin omongan kau itu supaya beroperasinya itu di malam hari, ya udah kau buat aja lah, nggak usah berkoar di Facebook gitu kan, nggak usah berkoar di sosial media gitu. Kalau kau mau ya udah kau langsung jumpain tuh atasan para supir-supir truk itu, kau bilang lah sama mereka itu kalau nggak usah lah beroperasi di di siang hari sih, di malam hari aja, takutnya ada kejadian kayak gini. Siapa yang mau supir-supir ya kan, supir-supir bakalan mendapatkan kejadian seperti ini, mereka juga nggak mau ya kan. Yang ada mereka itu lebih berhati-hati lah, karena supir truk ini aku lihat itu kayak mana ya, sangat berat ya bawa mobil aja, sedangkan bawa motor aja awak di tengah jalan kayak gitu ya kan, mau berat gitu ya kan, ada keseimbangan kurang gitu, apalagi lah yang bawa mobil truk gini ya. Seharusnya kalian itu bersyukur karena di dunia ini semuanya itu pekerjaan itu full gitu ya kan. Dan supir, kalau bukan karena supir truk ini mungkin kalian itu bakal kekurangan bahan ya, seperti kayu gitu ya kan, kelapa sawit gitu kan, yang bawa ya pokoknya yang apalah tugas-tugas supir truk ini ya kan, itu cukup membantu juga loh ya kan. Kalian janganlah mematikan rezeki orang gitu kan, profesi orang gitu, cuman gara-gara masalah kayak gini kalian kait-kaitkan lagi sama supir yang lain, sama profesi ini yang kayak gini ya kan. Janganlah kayak gitu. Kalau memang kamu berani tanggung jawab sama rezeki orang itu, berani tanggung jawab sama makanan orang itu, ya udah kau aja yang buat kayak gitu ya kan. Kau aja gitu, nggak usah berkor-kor di Facebook gitu. Apalagi orang-orang yang mengatakan si bapak supir ini pakai narkoba, kau usah berkor-kor kau di Facebook bilang narkoba atau segala macam lah ya kan. Nah, ingat ini masalahnya di remblong ya, remblong, bukan disengaja atau apa, karena apa? Bapak ini juga sudah negatif, udah diperiksa sudah negatif narkoba ya. Nggak usah lah apalagi kayak gitu kali ya kan. Stop kalian bully-bully bapak inilah. Kalian nggak tahu perasaan bapak itu ya kan. Kalau namanya di dalam hatinya bapak ini sebenarnya itu lagi nangis ya, lagi nangis. Udahlah dia tua gitu kan, belum lagi dia masalahnya sama keluarga si korban, belum lagi dia dapat hukuman, belum lagi keluarganya itu kayak mana perasaannya ya kan, memikirkan keluarganya di luar sana. Mungkin lekah dia itu adalah cuman bapak ini yang tulang punggung di antara keluarganya gitu ya kan, dia juga memikirkan keluarganya guys ya. Gak usah pala kalian ngomong-ngomong A, B, C, D yang negatif-negatif tentang bapak ini kalau kalian nggak tahu permasalahannya itu ya. Kalian hanya melihat dari dasarnya gitu, kalian nggak melihat yang di bawah ataupun yang di dalam dasarnya ini gitu. Jangan kalian suka-suka hati ngomong gitu ya kan ya. Cukup badan aja yang ini yang gede ya kan, otak nggak usah terlalu gede kali, saking terlalu gedenya ya negatif semua pemikirannya ya kan, negatif semua gitu loh ya. Dan buat warganet untuk jangan cuman ngomongnya itu, lebih bijak lah dalam menggunakan media sosial media atau apalah itu ya kan, lebih bijak, tapi otak nggak bijak ya kan ya. Pakai otak sebelum kau ngomong, kau pikirkan dulu, soalnya jangan lurus aja pemikiran kau itu. Apa yang ada, emosi apa yang ada dalam dirimu itu yang kau ikutin, kau cabang-cabangkan dikit apa otak kau itu ya kan. Jangan asal ceplos aja ngomong gitu kan. Kau ngomong kayak gitu seolah-olah kau itu menuduh para supir-supir itu ya kayak gitu semua ya kan, yang narkoba lah ya kan, yang apalah ini
yang inilah gitu. Mending kalian itu support lah bapak-bapak supir yang di luar sana yang lagi berjuang menafkahi keluarganya. Kalian support lah ya kan, kalian doakan supaya ke depannya jangan ada lagi kejadian kayak gini ya kan. Lebih berhati-hati lagi ya, sebelum beroperasi dicek semuanya sudah beres, sudah cocok, sudah tahan lama nggak operasinya ya kan. Nah, itu yang seharusnya kalian ini. Terus kalian dukung si bapak ini supaya bisa berdamai sama keluarga-keluarga korban gitu kan. Nah, jangan senak jidat lah ya kan, dia senak jidat. Kalian tahu kan semua profesi yang ada di dunia ini semuanya memiliki resiko, mempunyai resiko sendiri, mau berat mau ringan itu tetap resiko. Yang namanya resiko ya tetap harus dijalanin gitu ya kan. Terus buat bapak supir ya, bapak supir semoga lebih sabar lagi lah menghadapi kejadian yang sudah dialamin gitu kan. Dan salut juga sama bapak ini karena bapak ini juga bertanggung jawab ya, dan dia siap untuk dihukum gitu kan. Nah, buat keluarga si bapak ini juga lebih tabah lagi lah, lebih tabah, lebih sabar untuk menghadapinya, karena ini semuanya itu adalah real takdir, bukan yang dibuat-buat, yang bukan disengaja. Ini memang sudah takdirnya mendapatkan seperti ini gitu ya kan. Lebih sehat lagi lah di sana ya. Untuk bapak-bapak supir yang di luar sana ya, pesan Kamel itu lebih berhati-hati lah, lebih berhati-hati dan lebih jaga kesehatan juga. Terus sebelum beroperasi dicek secara detail gitu kan, dan jangan lupa juga untuk berdoa supaya tetap terlindungin gitu dari segala mara bahaya guys ya. Ya cukup sampai di sini lah dulu. Apa ya yang dibilang pesan enggak juga ya, tentang apa yang pengen aku sampaikan sampai di sini dulu ya. Suara hati para supir semoga terwakili lah melalui video ini. Sebenarnya bukan apa sih, cuman aku apa juga sama si bapak ini, kasihan juga karena terlalu banyak bulian sama bapak ini gitu kan. Jadi stop buat kalian yang berpikiran negatif tentang Pak supir ini yang menyebabkan kejadian kecelakaan beruntun ini kemarin tanggal 19 bulan 11 tahun 2020 di Jalan Asahan Pematang Siantar. Stop kalian berpikiran negatif guys ya, stop, karena semua orang itu gimana ya, punya perasaan gitu. Omongan kalian itu, sedikit pun omongan kalian yang menjatuhkan semangat orang lain itu bakalan berdampak buruk juga sama keluarga ataupun sama diri sama pelaku ataupun korban gitu ya. Nah, untuk akhir kata Kak Mel ucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube aku. Segera subscribe channel YouTube aku, di like dan di share dan di komen juga guys. Oke, salam dari Kak Mel.